Pak Aldi, semua direksi sudah menunggu. Rapat penting tidak bisa dimulai tanpa kehadiran Anda. Aldi, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Semua orang menghina suamiku karena cuma tukang ojek online. Bahkan keluargaku sendiri sering meremehkannya. Tapi hari itu, sesuatu yang tak pernah kami bayangkan terjadi. Tiba-tiba 20 mobil mewah berhenti di depan tempat kami. Para pria berseragam jas turun dan langsung menghampiri suamiku, lalu memanggilnya dengan sangat hormat. Saat mereka berkata, "Pak Aldi, semua direksi sudah menunggu Anda." Seluruh orang di sana langsung terdiam. Dan saat rahasia sebenarnya terbongkar, orang-orang yang dulu menghina langsung tidak bisa berkata apa-apa. Semoga yang subscribe channel ini rezekinya dilancarkan dan semua hutang-hutangnya segera dilunaskan ya, biar sukses kayak aku. Halo semuanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang mari kita mulai ceritanya. Namaku Ratna. Hidupku tidak pernah terasa istimewa. Aku hanya seorang wanita biasa yang tumbuh di keluarga sederhana. Sejak kecil, aku selalu diajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kekayaan, tapi dari hati yang tulus dan kehidupan yang jujur. Namun, tidak semua orang berpikir seperti itu. Beberapa tahun lalu, aku memutuskan menikah dengan seorang bernama Aldi. Dia bukan pengusaha besar, bukan pegawai kantoran, dan juga bukan orang kaya. Aldi hanyalah seorang tukang ojek online yang setiap hari bekerja di jalanan kota untuk mencari penumpang. Keputusan itu membuat banyak orang terkejut. Saat aku pertama kali memperkenalkan Aldi kepada keluargaku, suasana menjadi canggung. Beberapa orang menatapnya dari atas sampai bawah, seolah mencoba menilai apakah pria sederhana di depan mereka pantas menjadi suamiku. Ada yang bertanya dengan nada meremehkan, "Ratna, kamu yakin mau menikah dengan dia?" Ada juga yang berbisik pelan namun masih bisa terdengar, "Cantik-cantik, kok dapetnya tukang ojek?" Kata-kata itu terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Tapi Aldi hanya tersenyum tenang, seolah hinaan itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Justru sikapnya yang sabar itulah yang membuatku semakin yakin dengan pilihanku. Aku mengenal Aldi sebagai pria yang sangat baik. Dia tidak banyak bicara, tapi selalu menunjukkan perhatian melalui tindakan kecil. Kadang dia mengantarkanku pulang dengan motornya setelah bekerja seharian, meskipun tubuhnya sudah terlihat sangat lelah. "Yang penting kamu selamat sampai rumah," katanya sambil tersenyum. Di mataku itu jauh lebih berharga daripada kata-kata manis. Namun setelah kami menikah, kehidupan tidak selalu berjalan mudah. Banyak orang masih meragukan pilihanku. Beberapa tetangga bahkan sering membicarakan kami di belakang. Mereka tidak mengerti mengapa aku memilih hidup bersama pria sederhana seperti Aldi. Padahal bagi mereka, seorang wanita sepertiku seharusnya bisa mendapatkan pasangan yang lebih mapan. Tapi mereka tidak pernah tahu satu hal penting. Meski hidup kami sederhana, Aldi selalu membuatku merasa dihargai dan dilindungi. Dia bekerja keras tanpa pernah mengeluh. Bahkan saat hujan deras atau panas terik, dia tetap keluar rumah demi mencari nafkah. Dan saat melihatnya berangkat setiap pagi dengan jaket ojeknya, aku selalu berdoa dalam hati. Semoga suatu hari nanti, semua orang yang meremehkan suamiku akan menyadari bahwa mereka telah salah menilai dirinya. Namun saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa hari itu benar-benar akan datang. Setelah menikah, aku dan Aldi memulai kehidupan kami dari sesuatu yang sangat sederhana. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu tidak besar, bahkan bisa dibilang sangat biasa. Dindingnya sederhana, perabotannya tidak banyak, dan halaman depannya hanya cukup untuk memarkir satu motor tua milik Aldi. Namun bagiku, rumah itu terasa hangat. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Aldi sudah bangun lebih dulu. Aku sering melihatnya diam-diam menyiapkan jaket ojeknya yang sudah mulai pudar warnanya karena terlalu sering dipakai. Kadang aku terbangun saat dia sedang duduk di ruang kecil kami, meminum secangkir kopi hangat sebelum berangkat bekerja.
Aku berangkat dulu ya Ratna, katanya dengan suara lembut. Aku biasanya hanya mengangguk sambil tersenyum, meskipun di dalam hati selalu ada rasa khawatir. Jalanan kota tidak pernah benar-benar mudah bagi seorang tukang ojek. Setiap hari Aldi harus menghadapi panas terik, hujan, kemacetan, bahkan kadang penumpang yang tidak ramah. Namun anehnya, dia hampir tidak pernah mengeluh. Saat malam tiba dan dia pulang dengan wajah lelah, aku sering bertanya, "Hari ini capek sekali ya?" Aldi hanya tersenyum sambil meletakkan helmnya di meja. "Lumayan, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita masih bisa makan dan hidup dengan tenang." Jawaban sederhana itu selalu membuatku terdiam. Kadang aku merasa sedih melihatnya bekerja begitu keras. Ada hari-hari di mana dia pulang sangat larut karena harus mengejar target orderan. Bahkan saat hujan deras, dia tetap keluar rumah karena tahu kami membutuhkan penghasilan. Namun di balik semua kesederhanaan itu, ada satu hal yang selalu membuatku heran. Aldi tidak pernah terlihat benar-benar tertekan oleh keadaan. Dia selalu tenang, bahkan terlalu tenang. Kadang aku melihatnya memandangi ponselnya dengan ekspresi serius, seperti sedang memikirkan sesuatu yang besar. Tapi saat aku bertanya, dia hanya tersenyum dan mengatakan tidak ada apa-apa. "Cuma kerjaan biasa," katanya singkat. Aku tidak pernah memaksa bertanya lebih jauh. Bagiku yang terpenting adalah kami saling percaya. Meski hidup kami jauh dari kata mewah, ada banyak momen kecil yang membuatku merasa bahagia. Seperti saat kami makan malam bersama dengan makanan sederhana, atau saat Aldi bercanda untuk membuatku tertawa setelah hari yang panjang. Di saat-saat seperti itu, aku selalu berpikir bahwa kehidupan sederhana ini sudah cukup untuk kami. Namun aku tidak pernah menyangka, di balik jaket ojek yang setiap hari dipakai Aldi, ternyata ada sebuah rahasia besar yang belum pernah ia ceritakan kepadaku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa kehidupan sederhana yang aku jalani bersama Aldi tidak selalu dipandang baik oleh orang-orang di sekitar kami. Beberapa tetangga sering memperhatikan kami dengan tatapan aneh. Awalnya aku mencoba berpikir positif, mungkin mereka hanya penasaran. Namun lama-kelamaan, aku mulai mendengar bisikan-bisikan kecil yang membuat hatiku tidak nyaman. Suatu sore ketika aku sedang menyapu halaman rumah, dua orang tetangga sedang berbincang di depan rumah mereka. Mereka tidak sadar bahwa aku bisa mendengar percakapan mereka. "Kasihan ya Ratna," kata salah satu dari mereka. "Cantik begitu, tapi suaminya cuma tukang ojek," jawab yang lain. Mereka tertawa kecil. Aku mencoba berpura-pura tidak mendengar, tapi kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Bukan hanya tetangga, bahkan beberapa kerabat juga sering bersikap sama. Saat ada acara keluarga, pertanyaan yang sama selalu muncul. "Sekarang suamimu kerja apa, Ratna?" Saat aku menjawab bahwa Aldi bekerja sebagai tukang ojek online, ekspresi mereka langsung berubah. Ada yang mengangguk dengan wajah datar. Ada juga yang tersenyum tipis, seperti sedang menahan sesuatu. Kadang aku bahkan mendengar komentar yang lebih menyakitkan. "Ratna itu terlalu baik, makanya mau saja hidup susah seperti itu." Yang paling membuatku sedih adalah ketika mereka mengatakannya tepat di depan Aldi. Namun hal yang paling mengejutkanku adalah sikap Aldi sendiri. Dia hampir tidak pernah membalas hinaan itu. Setiap kali seseorang meremehkannya, Aldi hanya tersenyum dengan tenang. Suatu malam, setelah kami pulang dari acara keluarga yang cukup menyakitkan, aku akhirnya tidak bisa menahan perasaanku lagi. "Kenapa kamu selalu diam saja saat mereka menghina kamu?" tanyaku dengan suara pelan. Aldi menatapku sebentar, lalu tersenyum seperti biasa. "Tidak semua orang harus kita balas dengan kata-kata, Ratna." Jawaban itu membuatku semakin bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa setenang itu saat harga dirinya dipermainkan oleh orang lain? Kadang aku merasa marah, bukan karena diriku dihina, tapi karena melihat suamiku diperlakukan tidak adil. Namun Aldi selalu bersikap sama. Tenang, seolah-olah hinaan orang lain tidak berarti apa-apa baginya. Dan justru sikap itulah yang membuatku semakin merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ada di balik ketenangannya itu. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa seolah-olah Aldi sedang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang sangat besar. Dan aku sama sekali belum menyadarinya. Suatu hari, aku dan Aldi menerima undangan untuk menghadiri acara pernikahan salah satu kerabat jauh dari keluargaku. Acara itu diadakan di sebuah gedung besar di tengah kota, tempat yang biasanya hanya digunakan untuk pesta-pesta mewah.
Sejujurnya aku sempat ragu untuk datang. Aku sudah bisa membayangkan bagaimana reaksi sebagian keluarga ketika melihat Aldi datang dengan penampilan sederhana seperti biasanya. Namun Aldi justru terlihat santai. "Tidak apa-apa Ratna, kita datang saja. Bagaimanapun mereka tetap keluarga," katanya dengan nada tenang. Akhirnya kami pun berangkat bersama menggunakan motor milik Aldi. Sepanjang perjalanan, aku mencoba menenangkan perasaanku sendiri. Saat kami sampai di depan gedung, pemandangan di sana langsung membuatku sedikit canggung. Deretan mobil-mobil mahal terparkir rapi di area parkir. Para tamu datang dengan pakaian yang terlihat sangat elegan. Beberapa wanita memakai gaun mahal, sementara para pria mengenakan jas rapi. Aku tanpa sadar melirik Aldi yang berdiri di sampingku. Dia hanya memakai kemeja sederhana dan celana biasa. Jaket ojeknya memang ia tinggalkan di rumah. Tapi tetap saja, penampilannya sangat berbeda dibandingkan tamu lainnya. Kami berjalan masuk ke dalam gedung. Beberapa orang langsung menoleh ke arah kami. Awalnya aku mencoba berpikir bahwa mereka hanya melihat sekilas. Tapi tidak lama kemudian, aku mulai merasakan tatapan yang terasa tidak nyaman. Salah satu sepupuku mendekat sambil tersenyum tipis. "Ratna, akhirnya datang juga," katanya. Lalu matanya beralih ke Aldi. "Oh, ini suamimu ya?" Nada suaranya terdengar ramah, tapi ada sesuatu dalam cara ia menatap yang membuatku tidak enak hati. Tidak jauh dari sana, aku mendengar beberapa orang berbisik. "Dia itu suami Ratna, kan?" "Iya," katanya tukang ojek. Bisikan itu diikuti dengan tawa kecil. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Aku menunduk sebentar berharap Aldi tidak mendengar semua itu. Namun ketika aku melihat ke arahnya, Aldi justru terlihat sangat tenang. Dia bahkan masih sempat tersenyum kepada beberapa tamu yang melewati kami. Sikapnya yang santai membuatku semakin tidak mengerti. Bagaimana mungkin dia bisa tetap setenang itu di tengah tatapan merendahkan dari banyak orang? Acara pernikahan itu sebenarnya berlangsung meriah. Musik terdengar, para tamu bercakap-cakap dengan gembira, dan para pelayan sibuk membawa makanan. Namun bagiku suasana terasa sangat berbeda. Aku merasa seperti sedang berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan orang-orang yang menilai kami. Dan tanpa aku sadari, hari itu akan menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh semua orang yang hadir di sana. Karena beberapa saat lagi, sesuatu yang benar-benar tak terduga akan terjadi. Sesuatu yang akan membuat semua orang yang tadi memandang rendah kepada Aldi, akhirnya terdiam tanpa kata. Acara pernikahan itu terus berlangsung dengan meriah. Musik terdengar dari sudut ruangan, para tamu saling berbincang dan pelayan hilir mudik membawa minuman serta makanan. Namun di tengah suasana itu, aku masih merasakan kegelisahan di dalam hatiku. Beberapa orang masih memandang ke arah kami dengan tatapan yang tidak menyenangkan. Ada yang berbisik-bisik, ada juga yang tertawa kecil sambil melirik Aldi. Aku mencoba mengabaikannya, tapi tetap saja rasanya tidak mudah. Aldi sendiri terlihat santai. Dia berdiri di sampingku sambil sesekali memperhatikan jalannya acara. Seolah semua tatapan meremehkan itu tidak berarti apa-apa baginya. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana dia bisa setenang itu. Saat itulah, tiba-tiba ponsel Aldi berdering. Suara dering itu terdengar cukup jelas di tengah percakapan para tamu. Aldi mengeluarkan ponselnya dari saku dan melihat layar sebentar. Aku sempat memperhatikan ekspresinya berubah sedikit lebih serius dari biasanya. Dia lalu menjawab telepon itu dengan suara yang pelan. "Iya, saya dengar." Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang dikatakan orang di seberang telepon, tapi Aldi hanya sesekali mengangguk. Beberapa detik kemudian dia berkata singkat, "Baik, saya mengerti." Setelah menutup telepon, Aldi menatapku. "Ratna, aku keluar sebentar ya." Aku sedikit bingung. "Keluar? Ada apa?" Aldi tersenyum tipis. "Ada yang perlu aku urus sebentar." Jawaban itu terdengar sangat sederhana, tapi entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Aldi sudah berjalan menuju pintu keluar gedung. Aku hanya bisa memandang punggungnya dari kejauhan. Beberapa menit berlalu, aku berdiri sendirian di dalam ruangan sambil mencoba menunggu Aldi kembali. Tiba-tiba, dari luar gedung terdengar suara mobil berhenti. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Gedung pernikahan memang sering didatangi tamu yang datang dan pergi. Namun tidak lama kemudian, terdengar lagi suara mobil lain. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Suara kendaraan yang berhenti itu semakin banyak, sampai akhirnya beberapa tamu di dekat pintu mulai saling berpandangan. "Kenapa banyak sekali mobil yang datang?" Salah satu tamu bertanya. Beberapa orang mulai berjalan mendekati pintu untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar. Suasana yang tadinya ramai perlahan berubah menjadi penuh rasa penasaran. Aku juga ikut menoleh ke arah pintu gedung. Entah kenapa perasaanku tiba-tiba menjadi tidak tenang.
Aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di luar sana. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan Aldi. Dan beberapa saat lagi, semua orang di dalam gedung itu akan menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Suasana di dalam gedung pernikahan yang tadinya ramai perlahan berubah menjadi penuh rasa penasaran. Banyak tamu mulai menoleh ke arah pintu masuk setelah mendengar suara kendaraan yang terus berdatangan dari luar. Awalnya, hanya 1 atau 2 orang yang berjalan mendekati pintu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun tidak lama kemudian, semakin banyak tamu yang ikut berdiri dan mengintip keluar. Aku yang sejak tadi menunggu Aldi juga ikut merasa penasaran. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat sebagian halaman depan gedung melalui pintu kaca yang besar. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuatku tertegun. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan gedung. Mobil itu terlihat sangat elegan dan mahal, jauh berbeda dari kendaraan biasa yang datang ke acara ini. Beberapa detik kemudian, mobil kedua datang dan berhenti di belakangnya. Lalu mobil ketiga. Dan setelah itu, mobil keempat. Para tamu mulai saling berbisik. Siapa yang datang? Sepertinya orang penting. Namun mobil-mobil itu tidak berhenti sampai di situ. Satu demi satu kendaraan mewah terus berdatangan hingga akhirnya belasan mobil hitam berjajar rapi di depan gedung pernikahan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa orang bahkan mulai berjalan keluar untuk melihat lebih jelas. Aku ikut melangkah perlahan mendekati pintu. Dan saat aku sampai di sana, aku akhirnya menyadari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Jumlah mobil itu ternyata bukan hanya 10. Bukan juga 15, melainkan 20 mobil mewah yang berdiri berjajar dengan sangat rapi, seperti sebuah iring-iringan resmi yang sengaja datang bersama. Suasana halaman gedung menjadi sangat hening. Para tamu yang berdiri di luar hanya bisa saling memandang dengan wajah bingung. Tak lama kemudian, pintu-pintu mobil itu terbuka hampir bersamaan. Dari dalamnya keluar beberapa pria berpakaian jas hitam rapi. Penampilan mereka terlihat sangat profesional, seperti para staf penting dari sebuah perusahaan besar. Sikap mereka juga sangat teratur. Beberapa dari mereka berdiri berjajar, sementara yang lain berjalan pelan menuju pintu gedung. Semua orang yang melihat pemandangan itu mulai merasa heran. Siapa sebenarnya yang mereka cari? Bisik salah satu tamu. Jantungku tiba-tiba berdegup lebih cepat. Entah kenapa, pikiranku langsung teringat pada Aldi yang beberapa menit lalu keluar setelah menerima telepon misterius. Perasaan aneh mulai muncul di dalam hatiku. Seolah-olah semua kejadian ini ada hubungannya dengan sesuatu yang belum aku pahami. Beberapa detik kemudian, salah satu pria berjas itu melangkah masuk ke dalam gedung. Dia menatap sekeliling ruangan dengan wajah serius, seolah sedang mencari seseorang. Dan tanpa disadari oleh semua orang yang ada di sana, orang yang mereka cari sebenarnya sudah berada sangat dekat. Seseorang yang selama ini dianggap hanya tukang ojek biasa. Suasana di dalam gedung pernikahan berubah drastis. Percakapan para tamu yang sebelumnya ramai kini perlahan mereda. Hampir semua orang memandang ke arah pintu masuk dengan penuh rasa penasaran. Pria berjas yang tadi masuk ke dalam gedung berdiri sejenak di dekat pintu. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan serius, seolah sedang mencari seseorang di antara para tamu. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Apa ada pejabat penting yang datang? Atau mungkin pengusaha besar? Tidak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Aku berdiri di antara kerumunan orang dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Sejak Aldi keluar beberapa menit yang lalu, aku belum melihatnya kembali. Entah kenapa perasaanku mulai gelisah. Saat itulah, pria berjas itu akhirnya melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Langkahnya tegas namun tetap tenang. 2 orang pria lain yang juga mengenakan jas hitam mengikuti dari belakangnya. Semua orang memperhatikan mereka. Beberapa tamu bahkan memberi jalan tanpa sadar, membiarkan ketiga pria itu berjalan melewati kerumunan. Aku melihat mereka berjalan lurus menuju arah pintu samping gedung, tempat Aldi tadi keluar. Beberapa detik kemudian, sosok yang sangat aku kenal akhirnya muncul kembali. Aldi berjalan masuk ke dalam gedung dengan langkah tenang seperti biasanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pria berjas yang tadi terlihat sangat serius itu tiba-tiba berhenti tepat di depan Aldi. Tanpa berkata apa-apa, dia sedikit menundukkan kepalanya dengan hormat. Suasana ruangan langsung terasa sunyi. Semua orang yang melihat kejadian itu tampak kebingungan. Lalu pria itu berkata dengan suara yang jelas namun tetap sopan. "Pak Aldi, kami sudah menunggu Anda." Kalimat itu terdengar sederhana,
Tapi efeknya langsung membuat banyak orang terdiam. Beberapa tamu yang sebelumnya menertawakan Aldi langsung saling berpandangan. Wajah mereka terlihat bingung. Ada yang mengerutkan kening, ada juga yang mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku sendiri berdiri membeku di tempat. Aku menatap Aldi dengan perasaan yang campur aduk. Seumur hidupku mengenalnya, belum pernah aku melihat orang memperlakukannya dengan sikap hormat seperti itu. Aldi sendiri tetap terlihat tenang. Dia hanya mengangguk pelan kepada pria berjas itu, seolah kejadian ini bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Sementara itu orang-orang di sekitar kami mulai semakin gelisah. Beberapa dari mereka yang sebelumnya meremehkan Aldi kini terlihat pucat. Seolah-olah mereka mulai menyadari bahwa pria sederhana yang selama ini mereka hina mungkin bukan orang biasa. Dan mereka belum tahu bahwa kejutan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Suasana di dalam gedung pernikahan itu terasa sangat berbeda sekarang. Tidak ada lagi tawa atau percakapan santai seperti sebelumnya. Semua orang hanya berdiri diam, memperhatikan kejadian yang sedang berlangsung di depan mereka. Beberapa tamu bahkan terlihat saling berbisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku sendiri masih berdiri di tempat yang sama, menatap Aldi dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi aku merasa bingung, tapi di sisi lain, rasa penasaran di dalam hatiku semakin besar. Pria berjas yang tadi menundukkan kepala kepada Aldi masih berdiri di depannya dengan sikap hormat. "Pak Aldi, semua direksi sudah menunggu. Rapat penting tidak bisa dimulai tanpa kehadiran Anda," katanya dengan nada sangat sopan. Kata-kata itu langsung membuat suasana semakin hening. Beberapa orang yang berdiri tidak jauh dari kami mulai terlihat terkejut. "Direksi?" bisik salah satu tamu dengan suara pelan. Mereka mulai memandang Aldi dengan cara yang berbeda. Aku akhirnya memberanikan diri melangkah mendekati suamiku. "Aldi, sebenarnya apa yang sedang terjadi?" tanyaku dengan suara pelan. Aldi menatapku. Untuk beberapa detik, dia terlihat ragu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu perlahan, dia tersenyum. "Ratna, maafkan aku." Jawaban itu membuatku semakin bingung. "Maaf karena selama ini aku belum menceritakan semuanya kepadamu." Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Aldi menarik napas pelan sebelum akhirnya berkata, "Sebenarnya pekerjaanku bukan hanya sebagai tukang ojek." Beberapa orang yang berdiri di dekat kami mulai memperhatikan percakapan itu dengan lebih serius. Aldi melanjutkan dengan suara tenang. "Aku adalah CEO dari sebuah perusahaan besar yang bergerak di berbagai bidang usaha." Kalimat itu terasa seperti petir di siang hari. Aku membeku. Untuk beberapa saat, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sementara itu, para tamu yang mendengar pengakuan itu mulai terlihat sangat terkejut. Beberapa orang yang sebelumnya menghina Aldi kini tampak pucat. Mereka saling memandang, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Aku kembali menatap Aldi. "Tapi, kenapa kamu menyamar seperti ini?" tanyaku dengan suara hampir berbisik. Aldi tersenyum tipis. "Karena aku ingin merasakan hidup sebagai orang biasa," jawabnya. Dia menjelaskan bahwa selama beberapa waktu terakhir, ia sengaja menjalani kehidupan sederhana untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dengan menjadi tukang ojek, ia bisa bertemu banyak orang, memahami kehidupan mereka, dan melihat bagaimana orang memperlakukan sesamanya. Namun yang paling penting baginya adalah satu hal. Aldi ingin tahu siapa orang-orang yang benar-benar tulus di sekitarnya. Dan di tengah semua kejutan itu, tatapannya kembali tertuju kepadaku. "Dan kamu, Ratna, adalah orang yang selalu percaya kepadaku sejak awal." Kata-kata itu membuat mataku mulai terasa panas. Sementara itu seluruh orang di dalam ruangan masih berdiri terpaku. Orang yang selama ini mereka anggap hanya tukang ojek biasa, ternyata adalah seseorang yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Setelah pengakuan Aldi terdengar di dalam gedung pernikahan itu, suasana benar-benar berubah total. Jika sebelumnya ruangan dipenuhi dengan bisikan meremehkan dan tawa kecil, kini yang tersisa hanyalah keheningan yang canggung. Banyak orang masih berdiri terpaku di tempat mereka masing-masing. Beberapa tamu saling menatap dengan ekspresi tidak percaya, seolah masih mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Pria yang selama ini mereka anggap hanya tukang ojek sederhana, ternyata adalah seorang CEO dari perusahaan besar. Perubahan suasana itu terasa sangat jelas. Orang-orang yang sebelumnya memandang rendah kepada Aldi, kini terlihat sangat berbeda. Ada yang menundukkan kepala karena malu. Ada juga yang pura-pura sibuk berbicara dengan orang lain untuk menghindari tatapan. Salah satu sepupuku yang tadi sempat menyindir kami, akhirnya memberanikan diri mendekat. Langkahnya terlihat ragu-ragu.
"Maafkan saya, Aldi," katanya dengan suara pelan. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri, kini terlihat sangat canggung. Saya tidak tahu kalau sebenarnya... Dia tidak melanjutkan kalimatnya, mungkin karena kata-kata itu terasa terlalu berat untuk diucapkan. Aldi hanya menatapnya dengan tenang, lalu tersenyum kecil. "Tidak apa-apa," jawabnya sederhana. Tidak ada nada marah, tidak ada juga rasa kesal. Jawaban itu justru membuat sepupuku terlihat semakin tidak enak hati. Tidak lama kemudian, beberapa orang lain mulai mendekat. Ada yang mencoba meminta maaf, ada juga yang sekadar menyalami Aldi dengan sikap yang jauh lebih sopan dibandingkan sebelumnya. Sungguh ironis, orang-orang yang beberapa menit lalu masih menertawakannya, kini justru memperlakukannya dengan penuh hormat. Aku berdiri di samping Aldi sambil memperhatikan semua itu. Perasaanku tercampur antara terharu, bingung, dan juga sedikit sedih. Bukan karena rahasia Aldi, tapi karena melihat bagaimana sikap manusia bisa berubah begitu cepat hanya karena status dan kekayaan. Namun di tengah semua itu, satu hal yang membuatku kagum adalah sikap Aldi sendiri. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa sombong, tidak ada keinginan untuk membalas hinaan orang-orang yang sebelumnya meremehkannya. Sebaliknya, dia tetap bersikap tenang seperti biasanya. Ketika seseorang meminta maaf kepadanya, dia hanya menjawab dengan kalimat yang sama. "Saya tidak pernah menyimpan dendam." Sikapnya yang rendah hati justru membuat banyak orang semakin merasa bersalah. Beberapa tamu bahkan terlihat tidak berani menatap langsung ke arah kami. Suasana di dalam gedung kini dipenuhi perasaan campur aduk. Namun di antara semua orang yang terkejut itu, hanya aku yang benar-benar menyadari satu hal penting. Pria yang berdiri di sampingku ini ternyata jauh lebih luar biasa dari yang pernah aku bayangkan. Dan beberapa saat lagi, kejadian berikutnya akan membuat semua orang di tempat itu semakin tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah suasana di dalam gedung dipenuhi rasa canggung dan penyesalan, para pria berjas yang datang bersama iring-iringan mobil mewah itu kembali mendekati Aldi dengan sikap sangat hormat. Salah satu dari mereka melangkah maju sedikit dan berkata dengan suara sopan, "Pak Aldi, waktu kita sudah sangat terbatas. Semua direksi sudah berkumpul dan menunggu keputusan Anda." Kata-kata itu membuat beberapa tamu kembali saling memandang. Kini, mereka mulai benar-benar memahami siapa sebenarnya Aldi. Bukan hanya orang penting, tapi seseorang yang memegang keputusan besar di sebuah perusahaan besar. Aldi mengangguk pelan. Lalu dia menoleh ke arahku. Tatapannya lembut seperti biasanya. Sama seperti saat kami berada di rumah kecil kami. "Ratna," katanya pelan. Aku menatapnya dengan perasaan yang masih sulit dijelaskan. Selama ini aku mengenalnya sebagai pria sederhana yang setiap hari berkeliling kota dengan motor tuanya. Namun hari ini, semua yang aku tahu tentang dirinya terasa berubah. "Aku harus pergi sebentar untuk menyelesaikan urusan pekerjaan," lanjutnya. Aku hanya mengangguk pelan. Meski masih banyak pertanyaan di dalam pikiranku, aku tahu ini bukan saat yang tepat untuk menanyakannya. Aldi kemudian menggenggam tanganku dengan hangat. "Terima kasih, karena kamu selalu percaya kepadaku, bahkan saat semua orang meremehkanku." Kata-kata itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus haru. Aku tidak menyangka bahwa kesetiaanku yang sederhana ternyata begitu berarti baginya. Beberapa detik kemudian, Aldi melepaskan tanganku dan berjalan menuju pintu keluar gedung bersama para pria berjas itu. Langkahnya tetap tenang. Tidak ada kesan pamer atau ingin menunjukkan kekuasaan. Justru sikapnya yang sederhana membuat semua orang semakin terdiam. Aku mengikuti dari belakang bersama beberapa tamu yang juga penasaran. Saat kami sampai di luar gedung, pemandangan yang terlihat benar-benar luar biasa. 20 mobil mewah masih berdiri berjajar rapi di halaman gedung. Beberapa pengemudi berdiri di samping mobil mereka dengan sikap siap. Ketika Aldi keluar dari gedung, salah satu pria berjas segera membuka pintu mobil yang berada di tengah barisan. Sikap mereka sangat hormat, seolah sedang menyambut seseorang yang sangat penting. Orang-orang yang berdiri di sekitar halaman hanya bisa menatap dengan mata berlalak. Beberapa dari mereka yang sebelumnya menghina Aldi, kini terlihat benar-benar tidak berani berkata apa-apa. Wajah mereka penuh dengan rasa malu. Aldi sempat menoleh sekali lagi ke arahku sebelum masuk ke dalam mobil. Dia tersenyum. Senyum yang sama seperti saat dia berangkat kerja setiap pagi dengan motor tuanya. Beberapa detik kemudian, pintu mobil tertutup. Mesin mobil-mobil mewah itu mulai menyala satu persatu. Lalu iring-iringan kendaraan itu perlahan meninggalkan halaman. Aku berdiri diam memperhatikan semuanya. Sementara di belakangku, orang-orang yang tadi meremehkan suamiku hanya bisa saling memandang tanpa kata.
Hari itu, mereka akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa orang yang selama ini mereka hina ternyata adalah seseorang yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Setelah iring-iringan mobil mewah itu perlahan menghilang dari halaman gedung, suasana di tempat itu masih terasa sangat sunyi. Banyak orang yang masih berdiri di tempat mereka masing-masing. Wajah-wajah yang sebelumnya penuh dengan rasa percaya diri, kini berubah menjadi penuh penyesalan. Beberapa tamu saling berbisik pelan, seolah masih mencoba memahami kejadian yang baru saja mereka saksikan. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang selama ini mereka anggap hanya tukang ojek biasa, ternyata adalah seorang CEO dari perusahaan besar. Orang yang mereka hina justru adalah orang yang jauh lebih sukses dari yang mereka bayangkan. Aku sendiri masih berdiri di halaman gedung dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Semua kejadian hari itu terasa seperti mimpi. Namun, di tengah semua kejutan itu, ada satu hal yang sangat jelas bagiku. Aldi tetaplah orang yang sama. Pria yang setiap pagi bangun lebih dulu untuk bekerja. Pria yang tidak pernah mengeluh meskipun harus menghadapi panas dan hujan di jalanan. Dan pria yang selalu memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Rahasia besar tentang dirinya memang baru saja terungkap. Namun sifatnya yang rendah hati dan hatinya yang tulus tidak pernah berubah sedikit pun. Hari itu aku juga belajar sesuatu yang sangat penting. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan atau pekerjaannya. Karena seringkali orang yang terlihat paling sederhana justru memiliki cerita kehidupan yang luar biasa. Kesombongan dan meremehkan orang lain hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari, sementara kebaikan hati dan kesetiaan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang tidak kalah menarik.